Kesulitan lawan Laos, SBY tegaskan butuh Ivar Jenner. Kelelahan jadi penyebab utama. Sekjen PSSI masih optimis skuad Garuda lolos semifinal. Skema Timnas Indonesia lolos semifinal usai ditahan imbang Laos. Aksi Ragnar Oratmangun hebohkan komentator Belgia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi Ragnar Oratmangun hebohkan komentator Belgia. Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun berhasil menyita perhatian publik Belgia. Hal itu bermula ketika Ragnar menjadi pembeda kala FC Dender menghadapi lawannya Westerlo pada pekan ke-17 Belgian Pro League. Pada laga ini, Ragnar Oratmangun mendapatkan kesempatan untuk turun sebagai starter oleh pelatih FC Dender. Kepercayaan ini pun sukses dijawab dengan performa impresif oleh Ragnar Oratmangun. Pasalnya pemain berusia 26 tahun ini mengukir aksi-aksi yang sangat membius penonton ketika di atas lapangan. Aksi dribblenya beberapa kali sukses mengecoh permainan lawan. Pergerakannya yang licin inilah yang membuatnya melakukan penetrasi. Bahkan komentator yang memandu jalannya laga beberapa kali terkagum-kagum dengan aksi winger keturunan Ambon itu. Setiap kali Ragnar berhasil mempertontonkan aksi yang menawan, komentator itu terdengar sangat antusias seperti memberikan pujian atas penampilan impresifnya. Pada pertandingan ini Ragnar tercatat memperoleh kesempatan bermain selama 65 menit dari pelatihnya. Bahkan ratingnya juga termasuk tinggi karena dia berhasil mendapatkan penilaian sebesar 7,0. Hal itu tak terlepas dari beberapa statistik yang membuktikan performa apiknya, di mana sepanjang tampil di atas lapangan, Ragnar mengukir 37 kali sentuhan. Dia juga membukukan 25 umpan sukses dari 26 percobaan. Dengan modal permainan semacam ini, Ragnar tentu bisa semakin memperoleh kepercayaan diri pelatih FC Dender. Dia diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih reguler bersama klub Belgia tersebut. Kesulitan lawan Laos, STY tegaskan butuh Ivar Jenner. Kegagalan Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Laos tak terlepas dari performa gelandang yang kurang impresif. Hal itu terbukti ketika Arkan Fikri, Zanadin Faris, dan Robby Darwish yang mana gagal menjadi pengatur tempo tim merah putih. Sinteyong sendiri menyadari hal itu hingga menegaskan pentingnya sosok Ivar Jenner. Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi Vietnam dan tidak diperkuat oleh sosok Marcelino Ferdinand yang mana baru saja mendapatkan kartu merah. Akan tetapi, usaha PSSI untuk memboyong Ivar Jenner tidak akan mudah. Sang pemain punya agenda dengan Utrecht hingga 21 Desember nanti. Setelah itu pun ada jeda musim dingin. Menariknya, Sinteyong pun meminta bantuan kepada wartawan untuk melobi Ivar Jenner agar segera bergabung ke skuad Garuda. Kami ingin panggil Ivar Jenner dan masih terus diusahakan PSSI. Kami juga ingin minta bantuan dari teman-teman wartawan membuat tulisan agar Jenner bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia, ungkap Sinteyong dalam sesi kompres pasca laga Timnas Indonesia versus Laos. Selain Ivar Jenner, nama Justin Hapter pun juga berpeluang segera gabung untuk menjadi amunisi baru Timnas Indonesia yang bertekad lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kelelahan jadi penyebab utama. Sekjen PSSI masih optimis skuad Garuda lolos semifinal.
Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku tak bisa berbuat apa-apa mengenai jadwal padat yang dihadapi oleh skuad Merah Putih saat melawan Laos di Stadion Manahan Solo. Sebagaimana diketahui, Indonesia hanya memiliki waktu 1 hari untuk pemulihan setelah pertandingan melawan Myanmar di laga perdana. Faktor kelelahan pun disinyalir menjadi penyebab utama timnas Indonesia, yakni hanya meraih hasil imbang kontra Laos. Meski meraih hasil seri, ia tetap optimis timnas Indonesia bisa masuk semifinal. PSSI sendiri telah menyiapkan Stadion Pakansari Bogor untuk laga semifinal nanti. Memang, karena jadwal yang dibuat AFF seperti itu apa boleh buat. Seluruh tim merasakan itu. Kita berharap memohon doanya kita masuk semifinal. Mudah-mudahan kita doakan lolos, kita siapkan di Pakansari, ujar Yunus Nusi. Setelah melawan Laos, timnas Indonesia sendiri akan melawan Vietnam pada hari Minggu 15 Desember di Puto Provincial Stadium. Anak asuh Sintayong pun akan bertolak ke Vietnam sehari setelah pertandingan melawan Laos agar memiliki waktu recovery dan persiapan yang lebih lama. Manajer timnas Indonesia Sumarji pun menegaskan akan melecut semangat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan agar kondisi mentalnya tidak turun saat bertandang ke markas Vietnam. Meski tanpa Marcelino, skuad Merah Putih ditargetkan untuk bisa mencuri poin pada laga tersebut. Skema timnas Indonesia lolos semifinal usai ditahan imbang Laos. Hasil imbang ini sudah cukup membuat timnas Indonesia ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 angka. Timnas Indonesia hanya unggul 1 angka dari Vietnam dan Filipina di tempat kedua dan juga ketiga. Hanya saja ada catatan, kedua tim tersebut baru memainkan 1 pertandingan. Sementara untuk lolos ke babak semifinal sendiri, timnas Indonesia setidaknya wajib mengemas 4 angka dari 2 laga sisa. Tepatnya saat tandang ke markas Vietnam pada 15 Desember 2024. Dan kala menjamu Filipina pada 21 Desember. Dari 2 laga itu, skuad Merah Putih bisa membidik 1 angka atas Vietnam dengan 3 poin kontra Filipina. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia tumbang dari Vietnam dan menang atas Filipina? Sebenarnya peluang lolos pun masih sangat terbuka, asalkan di laga lain Vietnam menang atas Laos dan Myanmar yang notabene 2 lawan sisa mereka. Melihat kondisi sekarang, timnas Indonesia bahkan bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024 sebagai juara grup. Caranya jelas dengan mengalahkan Vietnam dan Filipina. Jadi akankah skuad Merah Putih sanggup? Mari kita tunggu saja kejutannya. Satu hal yang pasti, ekspektasi kepada para pemain muda yang tampil di ajang antar ASEAN kali ini wajib diturunkan. Sebab level AFF hanya cocok sebagai pengembaraan para pemain di tengah level timnas Indonesia sendiri yang sudah menunjukkan level dunia.